Jika kita diciptakan tujuan utamanya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah, maka apakah itu artinya aktivitas kita sehari-hari di dunia ini hanyalah menunggu waktu sholat? Tentu tidak sesederhana itu, teman-teman. Karena sholat yang kita lakukan, ritual sholat yang kita lakukan yang diwajibkan selama 5 waktu sehari itu hanyalah sebagai pembukanya, baru awalannya saja. Karena pada puncaknya nanti, teman-teman, lewat ritual sholat 5 waktu yang kita lakukan tersebut, kita dapat mengerjakan segala sesuatunya dalam keadaan sholat. Apa maksudnya dan bagaimana caranya? Kalau kita berbicara mengenai kualitas sholat, teman-teman, ini ditentukan dari dua hal. Yang pertama adalah dari kualitas wudhu kita, dan yang kedua adalah kualitas daripada sholat kita sendiri. Wudhu ini, teman-teman, maknanya itu adalah bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci daripada sifat-sifat setan yang hidup di dalam diri manusia. Yang karena sifat-sifat itulah yang kemudian membuat manusia itu tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Setan itu punya sifat apa aja sih? Sombong, suka menghasut, takabur, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya nanti di sini kita akan tahu kenapa ada 8 anggota tubuh kita yang dibasuh pada saat kita berwudu. Nanti kita coba bahas di kesempatan berikutnya supaya tidak terlalu panjang videonya. Jika wudu tadi adalah tentang bersuci, maka sholat di sini, teman-teman, itu adalah tentang terhubung. Nah, syarat dari terhubung ini apa? Itu adalah mengenal alias bersaksi. Sekarang gini, mungkin nggak kita itu punya ikatan batin gitu ya dengan pasangan kita atau dengan anak kita atau dengan siapapun itu jika kita itu tidak mengenal mereka sebelumnya. Kan nggak mungkin kan? Makanya disinilah pentingnya kita itu melakukan yang namanya upgrade syahadat. Naikin level syahadat kita dari sekedar ikrar menjadi penyaksian. Gimana ini caranya? Saya udah sering bilang kok. Udah deh teman-teman, kita itu mulai untuk mencoba menyadari bahwasanya di dalam diri kita dan di dalam setiap materi yang ada di alam semesta ini, di situ ada percikan daripada energi Allah. Karena dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Menariknya, teman-teman, upgrade syahadat ini kan yang akan membantu kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Membantu kita untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Tapi upgrade ini, teman-teman, itu tidak akan mungkin terjadi apabila di dalam diri kita masih hidup sifat-sifat setan. Makanya yang namanya sholat ini, teman-teman, alias yang namanya terhubung dengan Tuhan ini, itu tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada wudhu sebelumnya. Tidak ada penyucian sebelumnya. Dan kedua konsep ini ya, itu harusnya tidak hanya sekedar berhenti pada konteks ritual semata. Tapi pada puncaknya, dia bisa menjadi yang namanya way of life, jalan hidup. Makanya kenapa puncak daripada ritual sholat itu sendiri adalah bagaimana akhirnya kita dapat mengerjakan segala sesuatunya dalam keadaan sholat, yang artinya kita sadar bahwa setiap saat kita harus mensucikan diri kita daripada sifat-sifat setan yang dapat berpotensi hidup di dalam diri kita, sehingga dengan itu kita dapat menjaga hubungan kita dengan Tuhan kita, yang karena kita menjaga hubungan kita dengan Rob kita ini, setiap nafas kita akan bernilai sebagai ibadah. Karena apa? Kita tidak lagi hidup atas syahwat kita, melainkan Rob kita langsunglah yang menuntun arah hidup kita supaya hidup kita ini bisa terjadi sesuai dengan kehendaknya.